Silakan masuk, Bu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Duduk, Bu. Terima kasih, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Mbak. Saya tadi dari rujukan dokter, Mbak. Ibu bisa saya minta berkasnya? Ini, Mbak. Jadi Ibu apa yang membawa Ibu mendorong datang ke kondisi Ibu? Ini, Mbak. Saya sering merasakan diare. Mencret, Mbak. Dan saya juga nggak selera makan, Mbak. Dan saya juga sering sakit-sakit perut, gitu loh, Mbak. Sebelumnya saya bisa menyebut siapa, Bu? Ibu Sarita Berubahar, Mbak. Umurnya, Bu? 45 tahun. Berat badannya, Bu? 80 kilo, Mbak. Di sini saya selaku ahli gizi akan membawa Ibu untuk mencari solusi dari permasalahan Ibu ini, di mana permasalahan Ibu ini saluran cerna bawah bisa disebut dengan inflammatory bowel disease, di mana penyakit ini bisa saya jelaskan merupakan kondisi penyakit di mana penyakit kronis yang mempengaruhi lapisan usus bawah Ibu. Jadi di mana dengan keluhan yang Ibu rasakan tadi memang didiagnosi oleh penyakit ini, di mana masalah yang Ibu rasakan seperti asupan maka nanti asupan energi yang Ibu dapat tidak memadai, asupan orang yang tidak memadai, peningkatan kebutuhan gizi yang tidak memadai, dan asupan vitamin yang tidak memadai. Maka dari itu saya di sini mau mendengar lagi keluhan-keluhan yang Ibu rasakan di hari-harinya, aktivitas yang Ibu lakukan di hari-harinya. Gini, Mbak. Saya kalau bangun pagi-pagi itu jam 5, Mbak, pagi. Dan saya langsung megang air, Mbak, karena banyak kerjaan saya. Dan habis itu, Mbak, jam-jam 8 gitu saya sarapan, Mbak, Indomie. Itu jam suka minum air es. Dan untuk siangnya, Mbak, saya suka telat makan dan malas makan sayur. Gitu, Mbak. Baru kalau malam, Mbak, saya suka cuma makan nasi sama telur gitu, Mbak. Itu yang saya lakukan tiap hari, Mbak. Baik, Ibu, dari indeks tubuh Ibu dan saya ambil tadi di usia Ibu yang 45 tahun dan tinggi badan 160 cm, berat badan 85 kilo, maka Ibu mendapat indeks tubuh itu 33,2, di mana Ibu dapat di obesitas kelas 1, di mana berat badan Ibu yang berlebih juga dapat menutrisi keadaan tubuh Ibu. Maka dari itu Ibu, dengan tujuannya Ibu datang kemari, kita mengambil solusi untuk memperbaiki ketidakseimbangan cairan pada tubuh Ibu yang kurang cairan, lalu mengganti kehilangan zat gizi untuk memperbaiki status gizi yang kurang pada usus, lalu mencegah iritasi dan inflamasi yang lanjut, dan mengistirahatkan usus pada masa akut pada tubuh Ibu. Baik, Ibu, dari hasil rujukan dokter dan saya dapat menarik kesimpulan Ibu bisa menjalankan diet makanan yang bentuk cair, lunak terlebih dahulu, karena dimana khusus pada tubuh Ibu itu perlu istirahat yang masa akutnya harus lebih panjang, dimana penyakit yang Ibu alami ini sangat berpengaruh pada tubuh Ibu, dimana nanti akan terjadi terus menerus jika tidak diatasi. Baik, Ibu, dimana tadi Ibu sudah menceritakan bahwa sehari-harinya pagi-pagi sudah makan mie instan, lalu minum es air dingin, dimana itu di sini saya akan merekomendasikan kepada Ibu untuk mengganti pola makan Ibu dalam sehari-hari. Ibu dapat mengganti di pagi hari tidak lagi mie instan, tapi diganti dengan roti gandum yang utuh ataupun roti yang dikukus, tapi yang
lembek-lembek, maksud saya itu yang lunak, makanan yang lunak terlebih dahulu karena ibu harus istirahatkan saluran cerna ibu terlebih dahulu. Dengan itu bisa diganti dengan gandum karena posisinya ibu juga tadi dapat kelas obesitas 1, maka kita juga harus menjaga kesehatan tubuh ibu untuk menjalankan diet ini. Maka dari itu ibu juga harus banyak mengkonsumsi sayuran maupun buahan. Tapi ada sayuran dan buahan yang dapat ibu hindari karena untuk menjagakan usus ibu. Jadi ibu tidak bisa mengkonsumsi dalam waktu dekat ini seperti apel, brokoli, kubus, kembang kol, ceri, pis, dan kelompok. Ada jalan alternatifnya yang bisa ibu konsumsi dengan aman, yaitu sayuran yang diolahnya secara kukus maupun olahan-olahan yang membuat makanan tersebut menjadi lunak, seperti pisang misalnya dapat membantu pencernaan ibu sehari-hari. Lalu ibu bisa meminum susu di kala pagi hari maupun malam hari, tapi yang rendah gula ibu, karena dimana terkena penyakit dimana ibu memiliki kelas obes juga. Lalu ibu bisa menghindari mengonsumsi minuman-minuman yang berkafein tinggi seperti kopi maupun soda dan teh, karena teh dapat memicu kesehatan pada ibu dan memicu mengalami diare terus-menerus. Lalu untuk itu ibu dapat menghindari makanan-makanan yang berbumbu tajam seperti makanan pedas, terlalu asin, dan terlalu manis. Untuk itu ibu dapat mengurangi bumbu-bumbu tersebut untuk kedepannya dalam. Mbak, bisa Mbak jelaskan macam mana pola makan yang sehat untuk keseharian? Baik ibu, di sini saya sudah menyediakan gambar di mana di sini terdapat gambar isi piringku ibu, di mana di sini perputaran piring tersebut penuh dengan makanan-makanan yang bergizi, di mana sepertiga dari piring ibu dapat mengisi dengan makanan pokok, lalu sepertiganya ibu isi dengan sayuran, lalu seperempatnya lauk pauk, dan seperempatnya lagi buah-buahan, di mana lingkaran tersebut ibu harus memenuhinya dalam sehari-hari. Dengan itu ibu dapat membantu pencernaan ibu setiap harinya dapat berjalan dengan baik. Tapi ibu harus dalam waktu dekat ini melakukan makanan-makanan yang lunak ibu, tidak bisa dulu yang biasa karena ibu harus menjagakan kondisi usus ibu untuk mengistirahatkan. Lalu ibu dalam seharinya itu tidak hanya mengisi isi piringku, tetapi kita mewajibkan meminum air putih dalam 8 gelas dalam sehari. Dengan begitunya ibu dapat memenuhi elektrolit pada tubuh ibu. Lalu tidak lupa ibu melakukan aktivitas dalam sehari-hari, tidak hanya bangun pagi lalu memegang air seperti pekerjaan yang ibu lakukan tadi, tetapi ibu dapat melakukan aktivitas fisik lain setelah ibu makan. Sebelum dalam sehari ibu dapat melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dalam 30 menit dalam sehari minimal ibu, untuk menjagakan berat badan ibu juga. Lalu tidak lupa dengan mencuci tangan untuk menjagakan kebersihan diri kita. Nah, ibu saya kembalikan lagi berkasnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu? Baik Mbak, saya udah paham. Baik ibu, gimana kita bisa mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini? Jika ibu ada kebingungan maupun ada pertanyaan lagi, ibu dapat menghubungi saya maupun datang lagi kembali. Maka dari itu, terima kasih ibu sudah datang kembali ke sini. Terima kasih Mbak. Terima kasih, ibu.